Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan, alhamdulillah, terima kasih. Pertama saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir memenuhi undangan kami untuk berdiskusi terkait dengan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Ya. Nanti kalau seandainya Bapak Ibu guru masuk nanti sebagai peserta pendidikan guru penggerak, insya Allah materi ini sudah Bapak Ibu dapatkan di acara kita hari ini sebagai pemanasan. Nanti ketika mengikuti pendidikannya insya Allah akan lebih dalam lagi. Nah, saya ingin menyampaikan sekilas dari apa yang sudah saya pelajari, dan mudah-mudahan nanti bisa kita diskusikan lebih dalam lagi dalam forum diskusi kita hari ini. Bapak Ibu, tema kita hari ini saya akan tampilkan slide-nya dulu ya. Ini slide-nya cukup banyak tapi nanti saya akan percepat. Ya. Ini kita langsung forum berbagi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Alhamdulillah sudah hadir nih. Bapak Ibu kita lanjut ya. Nah, Bapak Ibu sebelum kita mendiskusikan lebih dalam, biasanya ada pretest ya. Biasanya kan ada pretest. Nah, sekarang pretestnya saya tampilkan sebagai pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan pemantik ini nanti kita punya arahan. Kira-kira kita ngebahas apa nih? Nah, jadi kelihatan dari pertanyaan pemantik ini. Nah, oke, kelihatan Bapak Ibu ya? Kebaca ya? Ya. Pertanyaan yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal? Yang kedua, apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kemudian yang ketiga, bagaimana merumuskan keyakinan kelas? Yang keempat, apa yang Anda pahami terkait kebutuhan dasar manusia? Yang kelima, sebutkan 5 kontrol kita sebagai guru. Dan yang keenam adalah jelaskan langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Dari pertanyaan ini Bapak Ibu sudah pernah baca atau apa gitu terkait dengan materi ini, yang poin yang mana? Nah, restitusi. Yang pernah aja, yang pernah. Belum pernah semua Bu ya? Dulu waktu Bu Neng sama Pak ini menjelaskan di ruang guru pernah ya tentang keyakinan kelas ya? Ya pernah ya, tapi masih ngeblank juga ya. Ya maklum lah. Ini materi-materi yang dipelajari oleh guru penggerak Bapak Ibu ya. Nanti mudah-mudahan ini jadi pengantar, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu diterima semua nanti di pendidikan guru penggerak ini sebagai pengantar. Wah, pernah dulu Pak saya menyampaikan kira-kira begitu ya. Nanti lebih dalam lagi itu. Oke, ini pertanyaannya Bapak Ibu ya. Kalau disiplin mungkin udah tahu ya semua kita ya. Disiplin. Disiplin apa Pak? Disiplin itu menurut pribadi saya taat terhadap aturan yang telah disepakati, mentaati tata tertib yang sudah ada, tepat waktu diantaranya, mengerjakan tugas diantaranya, belajar sungguh-sungguh diantaranya, ya, mengerjakan kewajiban, mendahulukan kewajiban, itu sepertinya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Pak Ujang, Masya Allah. Ini Pak Ujang ini lengkap banget, tapi nanti kita lihat apakah sama dengan penjelasan yang ada di layar. Nah, kalau saya nggak bisa menjelaskan begitu dalam, nanti kita lihat di layar aja Pak ya. Tapi yang sampaikan Pak Ujang itu adalah paradigma kita semua yang hari ini kita pikirkan ya. Nah, ternyata ketika belajar ini kok ada beda gitu. Nanti kita lihat bedanya seperti apa Pak ya. Oke, terima kasih Pak Ujang ya. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, konsep inti budaya positif di modul 1.4 ini Bapak Ibu ini kurang lebih. Yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, kemudian keyakinan kelas atau sekolah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi inilah konsep pokok yang kita pelajari. Seperti apa sih
konsep-konsep semua ini. Nah, saya akan sampaikan sekilas saja Bapak Ibu ya. Nanti selebihnya nanti kita akan diskusikan di luar forum ini. Ya, mungkin ya. Ini hanya sebagai pengantar saja selama kurang lebih 30 sampai 60 menit. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita mulai nih. Ini adalah semacam simulasi. Cobalah buka. Cobalah buka. Nah. Ya. Cobalah buka. Nah, sekarang Bapak Ibu kita bermain peran ya. Kita bermain peran. Anggap saja misalnya contoh siapa nih? Pak, kita lihat nih. Bermain peran, Bapak Ibu. Sekarang saya minta Pak Ujang untuk memegang pulpen, pegang sekenceng-kencengnya. Nanti ada instruksi dari siapa? Pak Marsaid, Pak Rahman atau Pak Beni untuk memerintahkan bagaimana caranya Pak Ujang melepaskan atau membuka kepalanya, dan Pak Ujang berusaha sebagaimana mestinya gitu ya, dipegang erat-erat supaya tidak terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh teman kita. Ya, yo, gimana caranya? Boleh dengan cara merayu, dikelitikin. Ya, silakan coba gimana ya? Oke, Bapak Ibu, cukup ya. Nah, sekarang coba kita lihat pertanyaannya. Apakah Anda atau B tadi ya membuka kepalan tangan Anda? Atau Pak Marsaid? Bapak Ibu. Tadi kan ngepal ya. Kata Pak Marsaid, Pak Ujang, tolong dibuka tangannya. Ternyata nggak dibuka-buka. Jadi pertanyaannya, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Tidak ya. Nah, mengapa? Dan apa alasannya? Mengapa Pak Ujang? Karena instruksinya tadi suruh dipegang Erat-erat. Iya. apapun godaannya kita harus teguh keyakinan. Wah, mantap. Konsisten terhadap apa pertanyaan pertama. Iya, oke, bagus. Kita lihat ya yang berikutnya. Apakah Anda atau tadi yang menutup kepalan tangan Anda? Mengapa dan apa alasannya? Tetap menutup kepalan tangan Anda? Karena instruksinya tadi diperintahkan apapun godaannya, apapun perintah dari pihak lain, kita harus konsisten terhadap apa yang kita kerjakan. Oke, terima kasih Pak Ujang. Yang terakhir nih. Nah, Bapak Ibu, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa Bapak Ibu? Pak Marsaid atau Pak Ujang? Pak Ujang ya. Nah, inilah Bapak Ibu yang disebut dengan teori kontrol. Artinya ketika kita meminta anak untuk bertindak, ya, ketika kita minta anak untuk bertindak sesuai dengan keinginan kita, kalau anak tidak mau membuka dirinya, itu tidak akan terjadi. Jadi artinya apa yang dilakukan oleh anak itu atas izin dirinya sendiri. Kita sebagai guru ya tidak bisa mengontrol lebih dalam terhadap apa yang dilakukan oleh siswa tersebut. Kurang lebih begitulah materinya yang dipelajari. Nah, ini terkait dengan ilusi nih Bapak Ibu. Miskonsepsi makna teori kontrol. Misalnya ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita kan bisa mengontrol ya biasanya ya. Kenapa kamu telat? Misalnya kira-kira begitu. Oh, supaya begini ya. Tapi ternyata dalam jiwa anak itu banyak paradigma berbeda cara menyikapi apa yang kita lakukan. Jadi apakah betul kita mengontrol murid? Rasa-rasanya tidak. Kita hanya sebagai pengingat pasti ya. Tapi ketika kita mengontrol murid sepertinya tidak terjadi seperti itu ya. Oke, dan ilusi-ilusi lainnya banyak Bapak Ibu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey ini, menurut beliau nih ya, beliau mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman Anda, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas.
Jadi kalau kita berharap untuk mengubah anak rasanya berat. Tapi kalau kita mau merubah orang lain, maka mulailah dari diri kita dulu. Kita mau berubah. Pola pikir kita berubah, paradigma kita berubah, dan seterusnya. Nah, kurang lebih begitu Bapak Ibu ya. Kita lanjut nih, sekarang disiplin positif. Tadi ada pertanyaan disiplin. Ini kelihatan ya. Nah ini teori kontrol yang dikemukakan oleh William Glasser nih. Beliau mengatakan pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Menurut beliau begitu. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid kita, nggak bisa. Tapi murid kita lah yang bisa mengontrol dirinya. Nah, makna disiplin ini tadi Pak Ujang ya. Makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Makna sesungguhnya begini. Tapi pemahaman kita selama ini kan begitu kan, taat kepada aturan, ya, datang tepat waktu, itu disiplin. Padahal makna disiplin itu ya belajar. Makna dasarnya kalau kita buka di kamus itu ya, belajar gitu. Nah di sini dijelaskan bahwa agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang ingin kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itulah makna dari disiplin. Dulu saya ketika mempelajari ini juga bingung, ini beda ya dengan pemahaman kita pada umumnya ya. Makanya ini, wah berarti ini harus membuka paradigma berpikir kita gitu ya, kurang lebih begitu Bapak. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini kan ada teori motivasi nih Bapak Ibu ya. Ada yang ekstrinsik, ada yang intrinsik nih. Nah dari teori motivasi ini muncul yang namanya nilai-nilai kebajikan universal, kemudian menjadi keyakinan kelas. Gitu. Lanjut, ada 5 posisi kontrol yang berkaitan dengan model berpikir menang-menang. Yaitu yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kemudian dari situ nanti lahirlah pemahaman kita tentang segitiga restitusi. Nah langkahnya ada 3 itu Bapak Ibu ya. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Saya yakin Bapak Ibu masih pusing dengan ini. Iya, saya juga sama waktu itu. Tapi setelah dipelajarin, ternyata paham gitu ya. Ternyata bagus ini. Ini materi ini kalau kita kuasain akan berdampak baik terhadap murid-murid kita. Insya Allah mudah-mudahan. Kalau pemahaman ini sama gitu. Kita kan baru ada 2 yang sudah selesai ya. Mudah-mudahan bisa menyebar semua nanti Bapak Ibu semua. Wah saya yakin akan berdampak baik terhadap sekolah kita. Kemudian ada 5 dasar kebutuhan dasar manusia. Ada penguasaan, kasih sayang, kemudian rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Ini salah satu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah nanti coba kita lebih jelas lagi Bapak Ibu. Sekarang kita lihat nih terkait dengan disiplin positif. Nah disiplin positif itu adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Itu disiplin positif. Bukan berdasarkan peraturan. Nanti kita ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Itu nanti kita coba bahas nanti ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol mereka diri sendiri. Pak, minta agak kecilin dikit. Jadi kalau disiplin positif itu siswa sendiri yang mengontrol dirinya atas kesadaran dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah dengan disiplin diri siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal bukan karena pujian atau hukuman. Nah kalau selama ini gimana nih Bapak Ibu nih? Kita ada peraturan sekolah, ada tata tertib dan lain sebagainya. Itu siswa itu melakukan itu karena pujian atau karena hukuman? Kebanyakan begitu ya, karena takut hukuman, bukan karena kesadaran diri sendiri. Nah, iya. Kalau kesadaran sendiri itu akan berdampak bagus ya, tapi kalau hukuman itu pasti ada dendam kusuman, pasti itu. Ada yang teringat nggak dulu waktu sekolah diinin sama guru? Ada ingatan Bu April ada nggak waktu SMA dulu sini? Ada. Ada Bu? Hah? Dulu misalnya waktu itu melanggar gitu, kemudian ada telat. Terus gimana itu perasaan Ibu? Hah? Sedih, takut dihukumnya. Oke, nah sekarang kita lanjut Bapak Ibu ya. Ini pembelajaran dengan paradigma baru. Nah dalam ilmu ini Bapak Ibu ternyata dalam kurikulum Merdeka ini kita diminta untuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Yaitu pembelajaran yang berdasarkan sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan tahap perkembangan. Selama ini kita belajar itu sesuai kebutuhan kita atau kebutuhan siswa. Menurut Bapak Ibu gimana?
selama ini di sekolah kita? Mengukur kewajiban. Standar isi ya. Iya. Standar isi, standar proses, standar lulusan. Standar lulusan ya. Jadi bukan berdasarkan kebutuhan siswa ya? Bukan. Oke. Iya, iya. Iya, kenapa semua? Ya, kenapa mengacu kepada kurikulum nasional? Karena kita ini semua supaya serempak dari Sabang sampai Merauke ini kan, pendidikan tingkat atas misalnya SMA. Kalau toh tidak mengacu kepada kurikulum nasional, nanti akan berbeda. Kalau berbeda kan nanti ya karena dulunya kan mengacu kepada ujian nasional, di mana ujian nasional kompetensi dasar, standar kompetensi dasar, kompetensi inti itu kan sama. Kalau beda, nah nanti kan tidak serempak seperti itu. Itu gambarannya. Oke, terima kasih Pak Ujang ya. Nah, Bapak Ibu terima kasih nih sudah kasih masukan kita semua ya. Ternyata kita selama ini di sekolah kita berdasarkan tuntutan kurikulum ya, belum berdasarkan kebutuhan siswa. Nah, ini jadi tantangan kita. Gimana caranya kita mengajar di kelas sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan dari murid itu sendiri. Nah, seperti apa? Apalagi di kita ya diminta untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itulah yang dimaksudkan adalah nilai kebajikan universal. Jadi nilai kebajikan universal yang dianut oleh Kemendikbud, oleh pendidikan kita ini adalah itu profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Ada 6 ya Bapak Ibu ya? Ada 6 ya? Nilai-nilai kebajikan. Ada lembaga yang ini, lembaga Indonesia karakter itu Pak, Indonesian Heritage Karakter, IHC ya, itu menyebutkan cinta alam dan kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Itu nilai-nilai kebajikan yang dianut tuh, supaya menjadi keyakinan. Jadi kalau nilai-nilai kebajikan ini menjadi sebuah keyakinan di kita gitu ya, maka insya Allah itu anak-anak akan taat terhadap peraturan atau keyakinan kelas yang akan yang sudah disepakati bersama gitu. Oke, ini mungkin sudah nggak perlu kita bahas ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah hafal semua tentang nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Tadi udah di awal udah sampaikan ya tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tingkatan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia itu. Di awal udah disampaikan ada berapa Bapak Ibu kebutuhan dasar tadi? Ada 5 ya? Ada 5 ya? Kita lihat aja nih. Yang pertama kasih sayang. Betul nggak Bu? Butuh ya? Bu Lepi butuh kasih sayang? Rasa diterima, betul nggak? Dulu waktu saya masuk SMA 1 itu terasa asing gitu. Tapi alhamdulillah ya, karena merasa diterima, akhirnya kita bisa bergaul bersama gitu ya. Kemudian kesenangan, ini kebutuhan dasar manusia nih, kesenangan. Penguasaan, kebebasan, bertahan hidup. Nah, ini semua adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, dari 5 dasar kebutuhan ini Bapak Ibu nanti kita bisa memetakan apa yang harus kita lakukan terhadap siswa-siswa kita. Ini siswa kita ini kenapa dia melakukan begini nih? Apakah karena kurang kasih sayang misalnya? Atau dia ingin bersenang-senang? Atau dia ingin bebas gitu? Itu kita akan bisa menyikapi nantinya. Bagaimana yang harus kita lakukan terhadap mereka? Ya. Paling banyak nomor 5 itu. Bertahan hidup. Termasuk gurunya. Masuk guru. Oke. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah ini motivasi perilaku manusia. Tadi terkait dengan kebutuhan, maka terkait dengan motivasi ini. Ada eksternal, ada internal. Kalau eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti peraturan yang sudah berjalan ya. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
kamu kalau tertib misalnya, kamu akan dapat ini dan seterusnya. Itu eksternal ya. Kemudian berikutnya kalau internal ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penting untuk menghargai penggunaan hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan guna meminimalkan motivasi eksternal pada murid. Jadi dari teori motivasi perilaku manusia ini, Bapak Ibu, ternyata kita mendorong siswa kita untuk memiliki motivasi internal lebih banyak daripada motivasi eksternal. Insya Allah ini kalau ini yang terjadi, maka akan terjadi yang namanya kedisiplinan kelas ya, kedisiplinan sekolah, insya Allah akan terwujud. Baik Bapak Ibu, ini baru teori motivasi. Selanjutnya ada pertanyaan nih Bapak Ibu. Dari teori motivasi tadi akan berdampak terhadap hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang apa perbedaan dari hukuman, konsekuensi, restitusi? Atau sama semua? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi ada yang nanya tadi ya, restitusi itu apa Pak? Yang belum dibahas. Hukuman, kalau hukuman dan konsekuensi sama atau beda? Beda ya? Mirip, tapi beda. Bedanya apa Pak Beni? Baik, terima kasih. Menurut saya hukuman itu adalah sanksi yang diberikan apabila kita tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan alur atau langkah yang diberikan. Kalau konsekuensi itu merupakan resiko yang diterima oleh kita ketika kita itu tidak menjalani apa langkah yang baik dan benar gitu. Umumnya kalau yang konsekuensi ini kita terima, kalau yang hukuman ini umumnya kalau dihukum tidak terima, kalau konsekuensi itu sebelum terjadinya peristiwa konsekuensi kita sudah siap dengan resikonya. Kalau restitusi saya tidak tahu. Mantap ini guru SMA 1. Berarti kita percepat aja, yang usah lama-lama. Ya. Iya, udah mantap tuh. Coba tuh. Kalau hukuman itu apa Bapak Ibu? Tidak. Nah, tiba-tiba ada anak telat misalnya, langsung push up. Hukuman ya. Murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau murid tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Yang berikutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Kamu udah telat, nggak pakai seragam lagi. Nah, itu kan hukuman itu. Bersifat apa? Psikis. Gitu, hukuman. Kalau konsekuensi tadi yang disampaikan oleh Pak Beni, terencana, disepakati sesuai dengan aturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kalau konsekuensi murid nggak nyaman Bapak Ibu, tetap dia. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, benar ya? Itu konsekuensi. Gimana nih peraturan kelas kita? Kamu nggak boleh pakai celana pensil, ya kan? Kita mau monitor kan? Lihat nih siapa yang itu konsekuensi. Nah kalau restitusi apa? Ini restitusi ini. Proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, bedanya restitusi itu lebih kepada kesadaran diri sendiri, menggali kesadaran diri sendiri. Sehingga dia mengakui bahwa itu memang salah, kemudian dia cari solusi sendiri. Jadi tugas kita hanya mengantarkan. Nanti saya buat video Bapak Ibu, segitiga restitusi ini, cara penanganannya seperti apa. Nanti saya akan tampilkan terakhir nanti video saya ya. Saya bikin video keren ini. Yang bikinnya anak-anak eskul ngopi film ya. Apa namanya? Ya, Semansa Film Maker. Nah, itu. Keren, bagus filmnya Masya Allah ya. Padahal saya nggak ngomongnya sederhana aja Bapak Ibu. Pokoknya nanti ujungnya begini-begini. Langsung mereka buatkan sesuai dengan harapan. Masya Allah keren ya. Gitu. Jadi kalau restitusi begitu, kesadaran dari anak, sehingga mereka ketika mereka melakukan kesalahan itu mereka dengan kesadaran sendiri, enak gitu, nyaman gitu. Tapi kalau konsekuensi masih tidak nyaman. Nah, kembali kita lanjutkan Bapak Ibu sekarang 5 posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru kita nih Bapak Ibu ada 5.
Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol guru ini Bapak Ibu, kita posisinya di mana? Manja itu Pak. Hah? Oh kurang A ya, maaf. Manajer. Panjer beda arti ya. Di panjer belajar. Hah? Ya kurang hurufnya. Posisi di mana Bapak Ibu ketika kita terhadap murid-murid kita? Hah? Manajer ya? Kita lihat ya. Seperti apa manajer? Oke, coba kita lihat. Bagus jawabannya. Posisi idealnya kita itu harusnya sebagai manajer. Guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Ketika ada masalah nih, apakah kita membantu menemukan solusi bagi murid-murid kita? Alhamdulillah kalau itu terjadi. Posisi manajer mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi diri mereka sendiri. Coba kita lihat nih Bapak Ibu contohnya ya. Kita langsung aja nih. Apakah kita betul posisi manajer? Cuma aja. Enggak jalan nih Bapak Ibu. Punten nih. Kita ulangin lagi dikit nih. Tadi sampai mana tadi? Ini ya? Ini. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Hormat pada bendera selama 1 jam. Kita ngasih tahu ke anak-anak nih, karena dia enggak ini. Berarti posisi kita sebagai apa tuh? Guru. Tadi udah lihat ya. Sebagai penghukum, betul Bu. Terus kita pakai yang kedua, barangkali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Posisi kita sebagai apa? Pembuat rasa bersalah. Kira-kira anak merasa bersalah nggak kalau kita ngomong begitu? Ini anak nggak pakai atribut nih Bapak Ibu ketika upacara. Lalu kita ngomong begini kepada anak. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Jadi dia merasa bersalah kan? Jadi posisi kita itu pembuat rasa bersalah. Oke, kita lanjut nih. Nah, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu yang sekali ini. Ya udah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kalau kita ngomong begini, posisi kita sebagai teman. Coba kita lihat. Luar biasa Bu Leti, mantap. Sebagai teman. Benar ya? Kalau kita ngomong ini seakan-akan sebagai teman ya. Benar ya. Kalau yang kedua, apa tuh? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Sebagai apa? Dari 5 tadi? Lupa ya? Pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Pemantau, coba kita lihat. Betul Bapak Ibu, pemantau. Karena kita kan hanya memantau, kan ada aturannya begini. Ya gitu. Udah sebagai konsekuensinya kamu beli lagi dah. Nah, itu hanya memantau aja. Kalau selama ini kita di sekolah masuk ke yang mana itu? Nah, bentar, ada lagi satu lagi yang terakhir. Nah ini Bapak Ibu, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah ini posisi apa nih Bapak Ibu? Posisi apa? Manajer. Jadi harapan kita semua nanti ketika kita menerapkan disiplin positif ini Bapak Ibu, kita posisinya di sini, idealnya. Bukan penghukum, bukan pembuat rasa bersalah, bukan juga teman, tapi minimal pemantau. Kalau kita gimana Pak? Lebih dominan mana tuh kalau kita evaluasi sekarang? Tadi? Manajer. Hah? Manajer ya? Bukan penghukum bukan? Itu yang main gunting-gunting? Hah? Disuruh baris kalau telat? Iya, mungkin orang yang sono begitu. Kalau kita mah posisinya tadi minimal pemantau, kalau enggak manajer. Itu harapan dari
dari kementeriannya begini ya, kita tuh diharap begitu. Nggak tahu apakah Bapak setuju atau tidak, wallahu alam ya, terserah pokoknya. Saya hanya menyampaikan. Oke, sekarang Bapak Ibu kita coba ya. Posisi kontrol apakah aku? Coba lihat nih, yuk kita lihat ya. Yuk. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi apa? Tumbuhan rasa? Benar nggak? Membuat rasa bersalah ya, benar Pak Benny ya, saya sampai. Ayo, yang kedua apa? Hukum. Hah? Benar ya? Oke, yang ketiga. Manajer. Manajer ya? Untuk mencarikan solusi kan? Dia sendiri nyari solusi kan? Oke. Keren. Manajer saya. Ya, berikutnya. Ayo, apa nih? Teman ya? Yeay. Satu lagi. Bagi apa nih? Hukuman. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya apa? Clear ya? Benar ya? Iya, mantap. Itu hanya memantau Bu, kecuali kalau kamu nggak ngerjain tugas, usaha. Nah, itu misalnya. Atau secara psikis. Ini berarti sebelum terjadi. Hanya memantau. Makanya kayak buat saya dulu. Kamu nggak tahu nilai. Begitu beda. Ya kan? Oke, Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya adalah keyakinan sekolah. Ini cepat aja lah. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Hah? Ya, Dapatnya dari internal tadi. ya. Jadi kenapa keyakinan kelas? Karena itu dibangun dari kesadaran, kesepakatan antara murid dan guru, bukan peraturan kelas. Nah, kalau peraturan kelas kan kita udah banyak kan, informan banyak. Oke, bagaimana cara membuat keyakinan kelas Bapak Ibu? Ini caranya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Berarti nggak ada kata negatif Bapak Ibu. Misalnya dilarang merokok, nggak ada. Berarti gimana tuh Pak? Kalau dilarang merokok dengan menggunakan bahasa positif? Hah? Ya, jadi kata-katanya harus negatif, positif. Makan permen saja. Oke, lanjut ya. Jadi kita ada tekniknya, bagaimana kita membuat keyakinan kelas dulu. Nanti coba kita bahas bersama. Nah, yang terakhir nih Bapak Ibu, langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Nah, ini dia. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa sih segitiga restitusi itu? Jadi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini. Kemudian menstabilkan identitas. Nah ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ketika kita melakukan tahapan ini, apa yang kita lakukan? Ini yang kita omongin Bapak Ibu, karena biasalah berbuat salah itu baca. Stabilkan dulu kesalahan anak gitu kan. Sampaikan lagi, tidak ada manusia yang sempurna, termasuk Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Ya kan gitu kan? Stabilkan dulu. Oke. Nah, sudah stabil anak-anak, baru kita validasi tindakan yang salah. Bagaimana caranya? Ya ini.
Udah, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan ini, ya kan gitu tuh. Dia akan jawab tuh, ya Pak, saya udah dikecewakan Pak sama teman saya, atau Pak dia nyontek Pak, nah, gitu kan. Nanti kan dia keluar tuh unek-uneknya. Kalau sudah validasi tindakan yang salah, maka kita lanjutkan menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini udah kita buat dulu Bapak Ibu ya, kita buat dulu. Karena kita tanya kan anak-anak, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama terhadap anak yang sudah melakukan kesalahan. Nah, itulah mungkin Bapak Ibu berkaitan dengan keyakinan segitiga restitusi. Sekarang saya akan tampilkan video yang dibuat oleh teman-teman saya ini. Ini dia videonya. Kemudian Ya, silakan. Ustaz, Sabtu kemarin kamu tidak ikut ekstra pramuka ya? Ya Pak, maaf, soalnya saya belum pulang karena menjaga ayah pergi piknik ke Malang. Wah, pasti itu sangat menyenangkan. Pas itu juga pasti sangat senang jika diajak piknik. Namun apakah yang kamu lakukan sudah sesuai aturan sekolah? Tidak Pak, soalnya saya tidak mengikuti ekskul pramuka tanpa izin. Kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan? Saya mengikuti kegiatan sekolah Pak. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya bisa minta izin kepada pembina pramuka Pak. Mungkin ada yang lain? Saya mungkin ikut ekskul dulu, baru ikut ajakan ayah Pak. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah ya? Ya Pak, insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi. Oke Pak Zak, terima kasih. Sekarang silakan Pak Zak balik ke kelasnya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Kurang lebih itulah Bapak Ibu untuk penanganan. Memang ini perlu latihan kita. Bagaimana kita berbuat yang terbaik buat anak-anak kita. Mungkin awalnya kaku ya, tapi lama-lama kita akan membuat anak lebih baik. Iya. Nah, untuk ini nih saya nggak menyuruh mereka harus begini enggak. Ini mereka sendiri gitu. Dan ini sesuai dengan harapan saya. Kata-katanya juga sama Bapak Ibu ya, ujung-ujungnya. Nanti ngomong nih dia. Dia merasa ketika perlakuan begitu, Pak Sayuti itu Satu guru penggerak di SMA Negeri 1 Kota Serang, saya menjadi lebih bertanggung jawab atas hal-hal kecil yang ternyata penting. Seperti izin dulu jika tidak dapat mengikuti kegiatan ekskul. Cara Pak Sayuti menegur saya pun dengan cara yang humanis, sehingga saya merasa dihargai dan tidak terbebani atas kesalahan saya dengan berfokus pada solusi. Terima kasih Pak sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi lebih baik. ini nggak pernah saya ini Bu. Saya hanya video syutingnya di sini dong. Setelah itu udah kata saya. Tapi Bapak minta tanggapan teman-teman gimana kalau seandainya terjadi seperti itu. Jadi anak merasa ini Bu, merasa nyaman gitu. Beda kan kalau anak dihukum apa yang terjadi Bapak Ibu. Walaupun memang aturannya benar ya gitu ya. Ada nggak Bu kalau telat masuk anak-anak disuruh baris? Ada nggak aturan kita? nggak ada ya. Ya kan? Nah yang kayak gini nih kayaknya perlu kita perbaiki bersama. Ya mudah-mudahan ini sebagai pemantik aja Bapak Ibu ya. Saya yakin ini pasti ada yang belum nyambung. Oke Bapak Ibu silakan, mungkin ada yang mau berdiskusi maka ya. Kalau yang ada jam enggak ya. Ada dua. Ya berkaitan dengan yang ini semua di. Oh iya boleh. Cukuplah coba. Buat laporan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini menjelang siang kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran kita. Namun sebelum pembelajaran ini dimulai teman-teman, kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas tahu? Tata tertib kelas tahu? Nah itu bagian yang sering kita dengar antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Nah hari ini kita akan bikin itu peraturan keyakinan kelas ya. Nah keyakinan kelas itu bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu teman-teman adalah hal yang paling mendasar dari sebuah peraturan kelas.
Kalau peraturan itu biasanya dibikin oleh lembaga tertentu seperti SMA kita kan, yang bikin biasanya sekolah ya, tata tertib ya. Teman-teman dilibatkan nggak? Nggak dilibatkan kan? Nah sekarang kalau keyakinan kelas itu melibatkan semua teman-teman. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu harus berupa kalimat positif. Kalau peraturan kelas gimana? Tidak boleh terlambat, begitu ya? Ya. Tapi kalau dalam keyakinan kelas itu tidak ada yang namanya kalimat negatif. Semuanya adalah kalimat positif, berupa nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi keyakinan kelas ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan tuliskan keyakinan kelas kita ya. Kira-kira kelas kita ini apa yang harus kita buat gitu, supaya kelas kita mantap nih. Sekarang Bapak siapkan post-it-nya, silakan Anda isi, kemudian nanti ditempel di sini. Kemudian nanti kita akan pilih-pilih ya. Kira-kira ini masuk ke bagian apa dan mana saja. Oke ya. Sekarang Bapak bagi, nanti teman-teman silakan tulis. Tolong dibagikan biar tepat. Nah. Benar cukup ya. Ya, tulis peraturan kelas apa yang perlu kita buat di kelas kita. Oke, mudah-mudahan cukup. Kalau kurang, satu orang satu aja ya. Silakan diisi, ditulis. Misalnya selalu hadir tepat waktu, mengumpulkan tugas, apalah ya, teman-teman. Kira-kira yang perlu kita sepakati bersama. Silakan saling menghormati. Aja lah ya. Jadi kalimatnya diusahakan kalimat yang positif gitu ya. Kalau sudah selesai, yang sudah silakan, mangga ditempel dulu sini. Silakan ditempel. Oke, terima kasih. Ya. Ternyata banyak ya. Ini ada 40 orang. Kita lihat nih kira-kira apa yang sama atau yang baik antar sesama, bisa saling mengerti satu sama lain. Oke, ini kita gabungkan ya. Gabungan sini. Tidak tidur saat guru menerangkan di depan kelas, mengumpulkan tugas, selalu memberi kabar, berpakaian ini kebersamaan masih ya. Memperhatikan guru. Oh, tadi ada mana tadi? Nah ini ya sama ya. Oke. Mengumpulkan tugas. Ini apa nih? Selalu memberi kabar atau keterangan jika berhalangan masuk kelas. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Oke, kita pisahkan dulu nih. Mengikuti kegiatan piket dengan tanggung jawab. Masih masuk mana nih? Hah? Sini ya. Oh. Menjaga kerukunan kelas, kebersamaan ya. Oke, piket sesuai jadwal. Piket dari mana ini ya? Ya, piket. Mengerjakan tugas tepat waktu dengan guru dengan baik dan tenang. Ini ya. Oke. Dilarang membuat kegaduhan dalam kelas. Mana yang berisik tadi? Maksudnya sini ya. Saling menghargai sesama kan? Ya. Saling menyayangi. Oke, sini. Saling menghargai teman. Oke, masuk sini. Masuk kelas tepat waktu. Oke. Terus pelaksanaan tugas piket. Oke.
Ini tugas, tugas tepat waktu ya. Oh yang ini ya, ya. Ini mengerjakan tugas ini apa nih? Jangan lupa bayar kas. Masuk mana ini? Masuk mana? Mana? Tengah. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi apa yang sudah kita sepakati, apa yang sudah kita buat hari ini, teman-teman. Sekarang kita buat poin inti dari keyakinan kelas kita. Yang pertama nih dari sini dulu nih. Menurut teman-teman ini apa nih? Ini poinnya, ini berpakaian dengan iman. Oke, poin yang kedua, saling mengerti satu sama lain, baik antar sesama, saling menghargai. Sama poinnya ya. Berarti apa nih? Saling menghargai atau menghormati. Ya. Terus ini kebersamaan, saling membantu, menjaga kerukunan kelas. Maksudnya apa berarti itu? Apa? Tolong menolong. Oke, tolong. Izin jika ingin ke toilet. Mengumpulkan tugas sesuai dan sebelum deadline. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke. Berikutnya ini masuk kelas tepat waktu. Masuknya ke tanggung jawab juga ya. Oke. Tidak boleh membuang sampah. Kebersihan. Ini yang kita gunakan nanti selama 1 semester belajar. Nanti di dalam perjalanan bisa kita evaluasi keyakinan kelas kita ini apa perlu dikurangi atau ditambah. Yang pertama, keyakinan kelas kita adalah kedisiplinan. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, saling tolong menolong atau kolaborasi. Yang keempat, ketertiban. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, kebersihan. Sepakat? Benar nih sepakat? Nah kalau sepakat nanti Bapak minta kepada pengurus kelas untuk menuliskan keyakinan kelas kita, kemudian nanti ditempel. Kita sepakat ini. Ini yang akan menemani kita selama 1 semester. Nanti kalau dalam perjalanan yang perlu ditambah atau kurang. Oke, siap? Siap. Nah, kalau kita sudah sepakat, Bapak minta teman-teman untuk menuliskan tanda bukti bahwa Anda sepakat terhadap keyakinan kelas ini dengan membubuhkan tanda tangan. Oke ya? Silakan. Tangan. Keyakinan kelas. Oke, nomor, nama, tanda tangan. Oke. Oke. Kita boleh setelah masalah ini anak-anak sekalian, alhamdulillah kita sudah membuat keyakinan kelas. Walaupun keyakinan kelas yang kita buat hari ini adalah bagian dari proses yang Bapak lalui, tapi tetap ini menjadi ikatan kita ya. Nanti Bapak minta kepada pengurus kelas untuk membuatnya di kertas, di print aja, nanti kita tempel pakai bingkai dan ini menjadi pengingat buat kita. Ini saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan ya, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua sukses semua. Amin. Amin. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.